Saya diundang oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan diminta untuk menyampaikan jumlah pemikiran dari sudut pandang Nahdlatul Ulama mengenai apa yang dibutuhkan dalam reformasi Polri ini. Dan di antara yang kami sampaikan tadi, yang paling mendasar adalah bahwa kita memerlukan satu praktek kepolisian yang lebih menjamin kepastian hukum, yang dengan mengurangi aspek-aspek yang masih bersifat plastis di dalam praktek kepolisian kita ini. Hal-hal yang selama ini dianggap masih bisa ditawar di dalam praktek kepolisian itu perlu dikurangi, definisi dipertegas, diperjelas, sehingga masyarakat punya ukuran yang jelas juga tentang apa yang bisa diharapkan dari pelaksanaan tugas kepolisian. Ini juga menyangkut budaya hukum secara keseluruhan, sehingga kita juga membutuhkan satu strategi pengembangan budaya hukum yang lebih baik ke depannya nanti, yang semuanya diarahkan pada peneguhan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat kita. Saya kira ini yang berkaitan dengan dialog tadi. Hadir juga perwakilan dari kalangan agama-agama, dan semuanya menyampaikan banyak masukan kepada komisi. Terima kasih. Gus Yahya klaim tidak sah. PJ Ketum PBNU hasil rapat pleno. Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf menegaskan, penjabat PJ Ketua Umum yang disebutkan bakal diumumkan dalam rapat pleno tidak sah. Pasalnya, pelaksanaan pleno itu sendiri sudah tidak sah menurut Ed.Art PBNU. Ia menegaskan, dalam tubuh PBNU tidak mungkin ada dua ketua umum. Lanjutnya, Yahya menyinggung, rapat pleno yang bakal dihadiri sebagian anggota PBNU tidak memenuhi syarat pelaksanaan pleno. Menurut dia, pleno tidak bisa hanya diadakan oleh jajaran Syuriah secara mandiri, tapi harus melibatkan jajaran Tanfidziyah. Adapun, pleno ini dianggap tidak sah karena perencanaannya tidak melibatkan ketua umum yang sah. Hasil pleno hari ini nantinya tidak akan ini sebenarnya kan secara aturan tidak bisa disebut pleno. Karena pertama yang mengundang hanya Syuriah, bisa harus yang ngatur sidang sebagai dapat. Kedua, tidak melibatkan saya sebagai ketua umum yang sah. Nah, sementara rapat sebagai itu jelas para kiai sepuh dan mudah sekali tangan dengan ya kita lihat ini sebagai monitor aja. Apakah ada jalan keluar? Kata Yahya lagi, diketahui, polemik di internal PBNU mencuat usai beredar surat edaran yang menyatakan Gus Yahya diberhentikan untuk menindaklanjuti hasil rapat harian Syuriah PBNU pada 20 November 2025. Surat edaran yang dibuat 25 November 2025 itu menyatakan Gus Yahya tak lagi menjabat ketum PBNU sejak 26 November 2025 dan diminta melepas segala atributnya sebagai ketua umum. Selain menyatakan Gus Yahya diberhentikan, surat itu juga menyebut Rais Am PBNU Miftahul Ahyar akan mengambil tampuk kepemimpinan sementara di PBNU. PBNU pun diklaim akan menggelar rapat pleno pada 9 Desember 2025 untuk menetapkan PJ Ketua Umum, Ketum yang baru. Gus, tentang infaknya tadi Gus mungkin? Ya seperti biasa, teman-teman bisa lihat juga hari ini kegiatan di PBNU masih berjalan seperti biasa, pekerjaan kebijakan seperti biasa, dan ke bawah seluruh jajaran struktur pengurus NU juga masih seperti biasa. Maka ya kita penting tugas-tugas tidak ditinggalkan.
Gus tadi kan di dalam diskusi sempat bahas konsolidasi ya. Ini berarti sebenarnya masih konsolidasi itu masih Gus rencanakan sudah berjalan? Sudah, ya itu yang tadi kan saya bilang transformasi itu di antara konsekuensinya. Karena kita mau bangun konstruksi baru, ada elemen yang mungkin tidak kompatibel lagi. Kemudian ya katakanlah berupaya melawan. Terus mengenai acara pleno PBNU sore hari ini apa nantinya? Ya itu tadi apa namanya, ada yang punya kepentingan lalu membuat manuver itu biasa. Kata karena manuver Ini agendanya kan ketua umum partai karena punya itu kan manuver, seperti saya bilang sejak awal bahwa secara de jure maupun de facto saya masih tetap dalam saya sebagai panitia PBNU. Saya masih efektif dalam fungsi saya, termasuk dari bawah ke bawah, dan bahwa apapun keinginan orang untuk menghentikan saya tanpa amal, tanpa kontak tinggi, itu tidak mungkin bisa dieksekusi karena bertentangan dengan DRT. Bahwa orang itu manuver, namanya manuver kan kita tahu lah, biasanya itu ngomongnya itu 100 meter, tapi ya kalau dapat kilometer ya biasa. Berarti hasil pleno hari ini nantinya tidak akan mengubah apa sih? Ini sebenarnya kan secara aturan tidak bisa disebut pleno. Karena pertama yang mengumumkan hanya Surya, tidak bisa. Nah, harus yang mengatur sudah sebagai data. Kedua, tidak melibatkan saya sebagai ketua umum yang sah. Nah, sementara rapat saya yang lalu itu jelas para kiai sepuh dan jelas sekali tangan dengan ya kita lihat ini sebagai manuver aja. Apakah ada jalan keluar? Gus, program terkait 1 juta keluarga NU peduli bencana ini bagaimana sih mekanisme pengumpulan dana sampai dengan mekanisme pendistribusiannya? Yang pertama ya, seperti saya sebut kita punya modal 1.190.000 keluarga sebagai anggota gerakan keluarga masyarakat. Sudah ada ini sampai ke alamat-alamatnya dari name, dari address, dari semua. Dan nanti kita gerakkan cabang-cabang sampai ke ranting untuk engage dengan mereka, menggalang mereka supaya ikut berpartisipasi. Di samping juga tentu saja keluarga-keluarga yang lain yang mungkin selama ini belum sempat berpartisipasi dalam program kita ini. Demikian juga murid-murid, siswa-siswa di sekolah-sekolah di bawah naungan Ma'arif sebelumnya saya kita sudah besar sekali. Kenapa kita ingin lakukan itu? Karena di satu sisi jelas kebutuhan memobilisasi partisipasi besar sekali. Dan kedua, ini momentum untuk menggalang konsolidasi bangsa, konsolidasi masyarakat. Ini loh, kita punya keprihatinan bersama, mari berpikir tentang keprihatinan bersama ini dan berusaha mengembangkan sesuatu yang serta membantu penanganannya. Ini saya kira akan membangkitkan moral solidaritas bangsa. Gus, Tadi kan maaf terkait ada jalan keluarnya Gus. Ini jalan keluarnya apa Gus kira-kira? Keluarnya kan juga jelas yang namanya pada terus hanya bisa berhentikan keluarga pertama sebagai masalah. Tidak ada alternatif. Jadi kalau sementara muktamar itu harus diselenggarakan bersama-sama oleh RSM dan ketua umum. Tidak ada alternatif. Ya, jalannya tetap ke sana. Karena kalau enggak, ya enggak mau tamar selama-lamanya jadinya kan. Nah itu ya. Nah kesananya gimana ya? Ini kan proses ada navigasi dalam sabar aja. Kan ini punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gus, terkait dinamika yang terjadi ini apakah akan direncanakan untuk ke jalur hukum, Gus? Ya, kita siap apapun yang
diperlukan kita siap. Itu kan untuk menegaskan posisi saya bersama teman-teman yang sekarang masih kompak di dalam ini ya. Kita ini ingin menjaga tatanan organisasi, itu saja. Tatanan jabatan soal nanti, tapi tatanan organisasinya itu jaga supaya tidak rusak. Tapi apakah ada kemungkinan untuk islah, Gus? Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Apa yang rencana ketemu Roy Samus? Ya saya nunggu jawaban dari beliau. Saya sudah beberapa kali. Sudah beberapa kali. Berarti belum ada respon dari Roy Samus? Belum, masih belum. Seperti yang diumumkan dalam rilis itu, nanti menunggu jadwal. Terus nanti ke depan nanti ada dua ketua umum mungkin di mana Gus untuk Tidak mungkin ada dua loh. Ada beberapa. Tapi kan pleno malam ini kan katanya melahirkan PJ Ketum ini. Ini bagaimana Gus? Akan menggugat atau gimana? Nah, kalau pleno yang nggak sah itu Tapi ada kekhawatiran perpecahan nggak sih Gus? kita sekarang sampaikan bahwa semuanya orang nggak mau ada nggak ada yang bisa lihat pernyataan mana yang memang beneran orang yang selalu mengatur kepada NU ya, para kiai, pesantren-pesantren tidak terhitung sampai mereka biasanya nggak jarang-jarang bikin surat atau bikin surat enggak seperti ya, jangan pecah cabang-cabang itu terhitung pada bikin surat supaya bersatu kembali nggak ada insya Allah lah. Tapi benar sih karena ini tambang Itu soal manuver ini kan namanya manuver opini ini nanti insya Allah datang. Gus memastikan berarti tidak akan datang ke rapat pleno sore ini ya Gus? Ya untuk apa? Oke, siap.